Kali ini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosi. Berdasarkan topik yang akan saya bahas, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata emosi. Sebenarnya, apa sih emosi itu? Emosi secara bahasa berasal dari kata mover, kata Latin yang berarti bergerak atau menggerakkan ditambah awalan huruf E. Untuk memberi arti bergerak, menjauh, sehingga kecenderungan bertindak adalah hal yang mutlak dalam emosi. Mendengar kata emosi, mungkin Anda terbayang pada kondisi seseorang yang marah. Yaps, banyak orang yang mengasosiasikan kata emosi dengan kata marah. Ketika melihat seseorang yang emosi, kita sering berpikir bahwa seseorang itu sedang marah atau paling tidak sedang terlihat marah. Namun, tahukah Anda sebenarnya ketika seseorang emosi, itu bukan berarti dia marah, melainkan sejatinya bahwa dia merasakan luapan perasaan yang begitu bercampur aduk, tumpang tindih dalam waktu yang singkat, bukan? Lalu, sebenarnya apa sih kata emosi itu? Emosi adalah pengalaman kompleks akan kesadaran, sensasi, jasmani, dan perilaku yang mencerminkan pemaknaan perseorangan terhadap sebuah kejadian, keadaan, atau peristiwa. Emosi pun memiliki beberapa fungsi. Menurut Coppert dan Schwab, mereka mengemukakan kecerdasan emosi sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kecerdasan emosi menuntut seseorang untuk belajar mengakui, menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menanggapinya dengan tepat dan menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tetapi lebih dari itu juga mencerminkan dalam mengelola ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal itu menjadi minat bagi orang banyak, menurut Sudarsono tahun 2004. Tahap perkembangan emosi. Pada anak umur 2 tahun, ia mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas perilaku mereka. Pada usia anak 3 tahun, anak telah terampil dalam mengatur emosinya. Anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanting mainan ketika marah. Pada usia anak 4-6 tahun, anak-anak juga telah mulai mampu mengenali ungkapan emosi orang lain. Mereka telah lebih mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial, dan mereka juga lebih mampu menunjukkan emosi-emosi yang membuat orang lain senang, misalnya emosi gembira, senang, malu, kagum, dan cinta. Remaja usia 12 hingga 18 tahun, sejalan dengan perkembangan kognitifnya, telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Selanjutnya yaitu langkah bimbingan perkembangan emosi. Yang pertama, ajarkanlah kepada anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Tetapi, seseorang tidak boleh marah berlebihan sehingga tergoda oleh setan. Yang ketiga, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Tetapi,
manusia harus menempatkan cinta kepada Tuhan di atas cinta kepada yang lain. Yang terakhir, ajarkanlah anak untuk mengelola rasa benci, cemburu dengan baik dan menghilangkan sifat sombong. Demikian materi kecerdasan emosi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.